Ke Pak Samsul Huda. Pak Samsul, ini upaya pencarian kabarnya diperluas wilayahnya dan bahkan kemungkinan bisa juga di wilayah daratan. Bagaimana kondisi cuaca di darat maupun di laut itu bisa mendukung upaya pencarian yang diperluas, Pak? Ya, baik. Jadi kondisi cuaca untuk wilayah-wilayah yang pencarian itu ya, baik di laut maupun di darat, dalam kondisi bulan Desember yang musim hujan ya, secara umum di wilayah kita pasti banyak ini, kalau siang itu kemungkinan hujan itu ada di daratan, kemudian kalau malam kemungkinan curah hujan itu banyak di laut. Nah, apalagi kondisi saat ini itu pola angin itu membentuk pola yang konvergensi itu tadi. Jadi wilayah tersebut itu potensi terbentuknya awan yang menyebabkan hujan itu masih berpotensi, berpeluang besar. Tapi kemarin pagi kan tidak dalam kondisi hujan, Pak ya? Ya. Nah, ketika hari ini katanya mendung tadi di beberapa titik dari reporter kami. Apakah kemungkinan peluang turun hujan itu bisa diprediksi dalam waktu cepat dan ada perubahan di siang atau sore harinya seperti apa, Pak? Jadi secara umum karakteristik cuaca ini biasanya kalau siang ya, siang itu potensi curah hujan itu ada di wilayah daratan, kemungkinan di Pulau Bangkanya atau di Belitungnya. Nah, tapi kalau malam ini kondisi cuaca buruknya itu bisa ini di wilayah laut sampai pagi gitu. Sampai pagi jam berapa, Pak, kira-kira? Tergantung itu tadi, kalau ini penyebabnya itu penyebab yang konvergensi itu bisa cukup lama gitu. Oke. Pak Samsul, ini kan upaya pencarian masih terus dilakukan dan diperluas. Untuk kondisi di wilayah perairan antara Bangka Belitung dengan Kalimantan sendiri, apakah memang ada kondisi khusus di mana mungkin ombak memiliki ketinggian tertentu yang sering terjadi di sana atau apa? Untuk hari ini prediksi tinggi gelombang itu sekitar 1,5 sampai 2 meter itu. Maksimal 2 meter, Pak? Ya, maksimal 2 meter. Apa saja yang menyebabkan tinggi gelombang sampai 2 meter itu, Pak? Kecepatan angin kah atau apa? Ya, yang paling dekat ini penyebabnya adalah angin itu sendiri. Nah, jadi interaksi antara atmosfer dengan laut ini menyebabkan gerakan menjadi tinggi gelombang itu. Apa yang Bapak bisa sarankan kepada tim SAR kita ketika menghadapi kondisi cuaca seperti itu? Tentunya informasi yang diperoleh dari BMKG ini perlu mendapat perhatian ketika untuk melaksanakan kegiatan pencarian tersebut. Ya. Setidaknya kita bisa memberi informasi tinggi gelombang. Nah, ini aman atau tidaknya perlu diperhatikan. Pak Samsul, ini kan kita sangat terkait atau didukung oleh informasi dari BMKG. Nah, BMKG kan disupport oleh SDM dan juga peralatan. Nah, ketika informasi akurat itu diperoleh oleh staf Anda, siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan atau menyatakan informasi ini valid dan bisa diteruskan kepada semua pengguna informasi itu? Setiap ini ya, hari kita punya dinas itu 24 jam 7 hari. Nggak ada liburnya, Pak ya? Ya. Jadi setiap petugas yang on duty ini diberi kewenangan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan perkembangan yang terakhir. Karena setiap saat ini kita bisa memantau perkembangan yang terakhir itu. BMKG ini kan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia kan, Pak? Ya. Artinya, Pak Dudi, kalau misalnya seorang pilot masih dalam wilayah negara Republik Indonesia, dia akan mendapatkan informasi dari BMKG. Ketika di negara lain di luar Indonesia, dia pasti ada juga dapat dari ini. Dia minta juga dari otoritas yang negara tujuan. Tujuan. Kalau ada perbedaan, Pak, misalnya ini kan masih di wilayah Indonesia. Kemudian prediksi dari BMKG misalnya cuaca negara tujuan itu cerah. Tapi pas masuk wilayah udara negara tujuan, tiba-tiba ada perubahan prediksi cuaca dari negara tujuan. Yang mana yang akan dipegang oleh pilot? Saya kira sebelum itu dia juga akan menanyakan ke ini ya, apa sih cuaca di sana. Jadi pas mau berangkat atau gimana, Pak? Waktu dia terbang juga dia akan tanya juga gimana. Jadi ada ini ya, interaksi. Dia bukan hanya saya sekian saya akan melatih, dia juga dia minta ininya. Dan juga di
kokpitnya itu juga ada bisa lihat juga tujuan itu bagaimana ini ya radarnya. Oke, baik Pak Dudi tetap bersama kami. Pak Samsul, terima kasih sudah bersama kami karena Pak Samsul harus kembali ke kantor untuk mensupport aktivitas pencarian AirAsia yang hilang. Mudah-mudahan segera ketemu. Pak Samsul, terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Sama-sama.